tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan seksual yang bertindak sembarangan dan tanpa izin, serta bersifat merugikan, mengintimidasi, dan menimbulkan trauma bagi para korbannya. Selain itu, pelecehan seksual saat ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tanpa memandang korbannya. Pelecehan seksual juga dapat disebut sebagai zina, di mana dijelaskan di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 yang menyatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari zina karena zina merupakan perbuatan yang kecil. Selama pandemi ini, pelecehan seksual banyak terjadi secara online melalui media sosial. Pelecehan tersebut dilontarkan di kolom komentar setiap korbannya. Seiring berkembangnya jaringan internet melalui teknologi, memudahkan aktivitas masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui media sosial. Namun, hal ini ternyata telah memicu terjadinya kekerasan seksual berbasis online. Kekerasan ini telah memakan korban perempuan hingga korban laki-laki. Ternyata, kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal. Sekiranya para pengguna yang beranggapan bahwa memberikan tanggapan seperti ini hanyalah sebuah lelucon atau candaan ringan untuk mencari suasana di unggahan para pengguna. Kalimat-kalimat yang diucapkan pun tidak pantas untuk didengar dan secara tidak langsung telah melakukan kekerasan seksual secara online. Pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak berupa depresi, hilangnya kepercayaan, gangguan tidur, rasa bersalah atau benci terhadap diri sendiri, PTSD, hingga bunuh diri. Untuk pencegahannya, kita dapat melakukan hal-hal berupa selalu waspada, mengkonfrontasi pelaku, menyimpan bukti-bukti pelecehan, menggunakan sistem filtering pada akun sosial media kita, mengabaikan pesan atau memblokir akun pelaku. Sebagai orang beriman, agama juga melarang adanya tindakan asusila seperti pelecehan seksual. Dari sisi kerohanian, hal tersebut bisa dicegah dengan cara memberikan komunikasi atau pendekatan berupa ceramah atau khotbah mengenai pelecehan seksual kepada setiap umat, menerapkan nilai, norma, dan hukum yang sudah difirmankan Tuhan, menjaga kehormatan dengan sesama manusia, membina dan membiasakan diri berperilaku sesuai moral, dan mempertebal rasa keimanan sehingga bisa sadar akan larangan yang diberikan Tuhan. Hanya banyak sekali orang yang pernah merasakan pelecehan seksual yang mana hal ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi mereka sebagai para korbannya. Perlu diingat bahwa pelecehan seksual ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Akhir-akhir ini juga banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita secara fisik maupun non-fisik seperti melalui sosial media. Dan mengejutkannya adalah banyak yang menormalisasikannya. Kita sebagai orang yang beriman dan beragama sepatutnya sudah tahu dan sadar bahwa mau seperti apapun perilakunya, pelecehan seksual adalah hal yang tidak pantas dan tidak benar untuk dilakukan. Sehingga dalam agama apapun, pelecehan seksual ini adalah hal yang dilarang keras karena hal ini sudah mengacu kepada mengancam dan merugikan orang lain. Sehingga kita sudah harus sadar dan mulai untuk menerapkan 5S, yaitu speak up, stand up, strength up, secure the victim, dan start the action, also the education. Tidak ada satu orang pun yang pantas untuk dilecehkan secara seksual karena setiap individu sangatlah berharga. Maka dari itu, ayo Lindungi Stop pelecehan seksual.